Tanamlah iman kuat-kuat biar setan tak bisa merasuki. Salam pertama Bapak Ibu kurang semangat, kami ulangi sekali lagi. Suai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah. Mari kita sama-sama kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah segala-galanya Bapak Ibu yang mulia. Pada kesempatan ini Allah amanahi kepada kita nikmat sehat. Ya Pak. Nikmat kesempatan waktu kita panjang. Alhamdulillah hadir di musola kita yang kita cintai itu. Untuk itu Allah ingatkan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau engkau bersyukur akan nikmatku, kata Allah, Allah janji Bapak Ibu yang mulia, Allah pasti akan tambah. Tetapi sebaliknya jikalau kita ingkar, kufur akan nikmat Allah, tunggulah azab Allah yang menimpa kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mengatakan maulid Nabi, betul mak? Berarti alun adu yang mau kuah mak-mak lain kan itu nak. Lain orang sabalah mengecek maulid Nabi. Yo bo, alhamdulillah lain 3 orang ibu-ibu di sabarang sabalah ada yang mengecek maulud, betul Ustaz? Subhanallah. Ada yang cek lain mengatur bukan maulid, bukan maulud, apa namanya Ustaz? Mulud. Iya tu. Akan iyo satu dia. Biasa kalau serius dengan ceramah apapun yang di hadapan kita santap saja tu. Bakwan lalu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita permasalahkan bukan maulid, bukan maulud, bukan mulud. Akan tetapi harus kita garis bawahi apa yang dimaksud dengan maulid itu tersendiri Bapak Ibu yang mulia. Maulid itu adalah waktu lahir. Siapa yang dimaksud di sini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, maulud. Apa yang dimaksud dengan maulud? Yaitu bayinya. Siapa bayi di sini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang salah Bapak Ibu? Acara mulud. Aku ya salah benar. Ini ya Pak. Acara mulud. Beko kalau ada tiba kue ayam minum, cubalah dengar apa tu acara mulutnya. Wah di kiri kanan. Saking ustaz beko hilang konsentrasi tu leh. Sebelum terjadi ingin lah tu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih kurang 1400 tahun yang lalu lahirlah seorang pemimpin yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Pemimpin yang sangat mulia, manusia yang sempurna.
Lain serius nampak benar. Siapa dianya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penuh dengan cobaan. Ketika Muhammad dikandung 2 bulan, meninggal ayahnya. Betul Ustaz? Wang gua aja lah. 2 bulan Pak, meninggal ayahnya. Subhanallah. Baru umur 2 bulan lah meninggal ayahnya. Untuk nampak bagaimana ayahnya. Ikolah nampak anak wak, kadalah nampak wajah ayah, masih kurang ajar juga ayah wali. Ini ya Pak. Muhammad itu nampak ayahnya Pak. Subhanallah. Kemudian umur usia 6 tahun meninggal ibunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Iya tuh Pak. 6 tahun lah meninggal rumahnya. Menjadilah anak yatim piatu masuk itunya Bapak Ibu. Allah. Akan tetapi Muhammad sabar. Akan tetapi Muhammad perasaannya tidak ada gelisah Bapak Ibu yang mulia. Dalam tekanan demikian itu Bapak Ibu, banyak percobaan, banyak cobaan yang dihadang oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicaci maki, dihina, difitnah, diomelin, dilempar. Subhanallah. Akan tetapi Bapak Ibu yang mulia, dengan demikian itu Muhammad berhasil menjadi pemimpin sedunia Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya tuh Ustaz. Berhasil menjadi pemimpin Bapak Ibu yang mulia. Tapi bagusnya Bapak Ibu, harus kita garis bawahi, Muhammad berhasil menjadi pemimpin dunia. Tidak pernah kita melihat sejarah Muhammad tidak pernah memasang baliho dan spanduk Bapak Ibu yang mulia. Iya Ustaz. Kan luar biasa itu Pak. Ada namanya sebuah buku 100 tokoh dunia Bapak Ibu. Yang paling uniknya, buku ini bukanlah umat muslim yang mencetus buku ini Bapak Ibu, akan tetapi umat non muslim. Siapa ranking yang pertama? Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga punya Muhammad Pak. Ya Bu. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu maku Bapak Ibu banggalah kita. Di kabupaten kita go banyak musoji, musola. Dihimbaukan 1 minggu menjelang hari H, ikuti pengajian peringatan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang sebagian jamaah bid'ah Ustaz. Allah. Bid'ah. Kalau bid'ah mengapa? Sesat neraka. Allah Akbar. Bapak kami nak ke usaha masuk neraka. Allah. Jadi ini semua mesti harus kita pelajari Bapak Ibu yang mulia. Jangan cepat kita menyalahkan orang lain. Dari pagi tadi kita membaca Al-Quran, ceramah agama, ayat Al-Quran, subhanallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita doakan kaum-kaum yang mengatakan bid'ah, mudah-mudahan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
Saya tidak yakin tadinya Bapak Ibu kalau hadir di hadapan Bapak Ibu semua bukan seperti ini suasananya. Tapi alhamdulillah berkat doa-doa para ustaz-ustaz dan ustaz-ustazah, alhamdulillah acara kita hidup nampak. Untuk itu Bapak Ibu yang mulia, mari kita teladani bagaimana keseharian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita supaya cinta kepada Rasul, sementara kita tidak tahu bagaimana sejarahnya, bagaimana tingkah lakunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ya Ustaz, harus kita pelajari bagaimana sejarahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemilu Muhammad dilahirkan hari Senin 12 Rabiul Awal, tepatnya tahun gajah. Iku kadang banyak juga di rumah yang punya anak. Oh ya, mengapa tahun gajah lahirnya Muhammad? Kadang-kadang orang tua tu yang ngecek bukan tahun kambing nak. Ada juga kadang macam itu rupa, tapi tidak risiko. Tanya pula amaknya, mengapa tahun gajah nak? Mengapa tahun gajah mak? Apalah kerja amaknya? Lah di sekolah ke suki lama ngapu tanya amak lain. Ada juga macam itu kan Ustaz. Jadi Bapak Ibu yang mulia, ternyata di sini ada sejarah Bapak Ibu. Kenapa dilahirkan di tahun gajah? Adalah seorang raja yang sangat sombong Bapak Ibu yang mulia. Siapa namanya? Yaitu Abraha. Kenapa dengan Abraha? Suatu ketika Bapak Ibu, konon katanya Bapak Ibu, di Makkah banyak dari Timur Tengah, Jazirah Arab berduyun-duyun hadir ke Makkah. Kenapa beramai-ramai? Ternyata ada yang lebih suci di situ tempat ibadah, yaitu namanya Ka'bah. Ka'bah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abraha iri. Ternyata Bapak Ibu, disebarkanlah berupa intel untuk mengintip apa yang terjadi di Makkah itu sendiri Bapak Ibu yang mulia. Ternyata terdapatlah hasilnya. Kenapa beramai-ramai ke Makkah? Ternyata ada Ka'bah di situ Bapak Ibu yang mulia. Kemudian Abraha, itu namanya dikatakan dalam surah Al-Fil, yaitu peperangan bergajah Bapak Ibu yang mulia. Tentara bergajah itu tersendiri Bapak Ibu tidak berhasil menghancurkan Ka'bah. Apa tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah Abraha itu Bapak Ibu? Supaya Abraha itu sendiri membuat duplikat, supaya orang beramai-ramai datang ke negaranya Bapak Ibu yang mulia. Akan tetapi tidak berhasil rencana yang busuk itu tersendiri Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu yang mulia, Allah mengirimkan berupa burung ababil, kemudian dilemparkan dari berupa batu-batu dari neraka Bapak Ibu. Maka hancurlah pasukan bergajah tersebut Bapak Ibu yang mulia. Allahu Akbar. Ini terjadi kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya dinamakan tahun gajah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan ambo minum stele. Untuk itu Bapak Ibu, kita ringkas saja Bapak Ibu yang mulia, karena ini para ustaz. Jadi ketika Muhammad beranjak
berusia 25 tahun Bapak Ibu, kemudian berjumpa dengan Khadijah. Kemudian berhasillah Khadijah membawa Muhammad tersebut menjadi karyawannya Bapak Ibu yang mulia. Jadi suatu saat Khadijah merasa takjub dengan Muhammad. Iko Muhammad nampak luar biasa, disiplin, jujur, tanggung jawab, dinyo sadu kecil. Lah lain sebelum itu induk lain rasa tanggung jawab. Tapi Muhammad sadunyo rasa dinyo lah. Jujurnya di Muhammad, disiplinnya di Muhammad, so galo-galonya luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu yang mulia, adalah berupa pujian Khadijah Bapak Ibu di hadapan karyawannya. Jangan dianggap karyawan model kini deh. Nah, jadi untuk itu dipuji Muhammad depan karyawannya. Muhammad sangat luar biasa. Apa kata karyawannya? Ini kayaknya bunda jatuh cinta kepada Muhammad. Allahu Akbar. Jadi suatu saat Bapak Ibu karyawan menanyakan, berjumpa dengan Muhammad. Muhammad, lai surang produksi nak kondak kepada Muhammad. Lai kikiro diterima. Bak manu mau diterima tapi nampak orangnya cik. Tapi luar biasa. Apa kecek karyawan tadi itu? Iku luar biasa Muhammad. Alhamdulillah. Pertanyaannya kini, suai no kudus itu sama aku kecek Muhammad. Kalau persoalan itu mudahnya Muhammad, oke kecek Muhammad. Kemudian barulah poin tompek Khadijah. Apa keceknya? Wahai Khadijah, lain seorang laki-laki ondak kepada bunda, bak mano kiro-kiro. Pertanyaannya lain kiro-kiro suenya sama aku atau indo. Itu pertanyaannya sangat mudah, aman samyang lah. Ikolah namanya tim sukses Bapak Ibu yang mulia. Beda tim sukses zaman sekarang. Kalau tim sukses zaman sekarang, tim suksesnya yang menang, pileknya, calonnya yang KO. Tapi karyawan Khadijah tadi itu tidak memfungsikan. Akan tetapi Bapak Ibu cuma untuk menyatukan Khadijah dengan Muhammad. Jadi Bapak Ibu yang mulia, inilah namanya tim sukses nyobawa tadi itu. Tim sukses menyatukan tapi tidak meminta imbalan. Makulah di kemena ikhlas beramal. Lah para bulan Ustaz nak ilmu gaji. Kali dicontoh di Nabi itu. Tapi bahayanya Bapak Ibu, konon katanya ada sebuah cerita neraka dengan surga. Jadi ketika surga SMS-an kepada neraka Bapak Ibu, donganyo lah. Apa kece surga? Mas bro, baang kabar di neraka kini. Apa kece neraka? Nggak ada enaknya di sini Mas bro. Semua kami di sini di blender. Panas di blender. Kalau di surga bagaimana kabarnya? Kalau di surga kami alhamdulillah luar biasa. Surang laki-laki 7 bidadari. Luar biasa nama Ustaz nak. Layo mah masuk surga pak. Mau muamin on dia buat. Nah,
Seorang laki-laki 7 bidadari. Lo mak tidur kuliah di sini ni Boleh kami main-main ke surga kecek neraka? Silahkan, induk masalah. Tapi pertanyaannya bagaimana jalan kita ke situ ndak lari? Apalah kecek neraka? Karena neraka go bapak ibu sangat kreatif. Iko puluh tidak habis pusing memikirnya bagaimana jalan supaya ke surga. Jadi neraka dilelanglah proyek bapak ibu, dipasanglah tender supaya membuat jalan, saling membuat jalan. Surga membuat jalan sampai di tengah, neraka membuat jalan sampai di tengah. Disitulah kita bertemu jadi dilelang proyek 3 hari tempo mengerojong bapak ibu yang mulia. Nah, suari pengerojong sudah siap 70%. Luar biasa semangat. Bagaimana pun cara diusahakan oleh neraka. Nah, hari yang kedua selesai 95% kreatif neraka. Hari ketiga finish, selesai bapak ibu pengerjaan proyek dari neraka. Jadi untuk itu berjalanlah dari neraka. Mas bro, mengapa ini diajak-ajak jalan kita kemari? Kamilah sudah ampulah kecil surga bapak ibu yang mulia. Bagaimana mas bro? Kami membuat jalan ke sana, kontraktor, panitia, penyogok, hanya di situ sadualah. Allah Akbar. Kadang-kadang di kantua-kantua ngopak, kalau di kau ago ndak ada suntuk wah. Ustaz-ustaz go adu-adu cara gombal-gombal lo. Nah, mentang-mentang dapat ayat sebuah ayat itu sampai dikombang mereka tu. Tapi cieknya yang beradu kopi alah tu. Kalau ada kopi, ada pining aman tu. Aman. Tapi alhamdulillah terasa aura-aura orang baik bapak ibu. Cobalah kita pemerintahan yang lain-lain, tidak ada sonanya saling menghasut, bagaimana supaya kita diatek. Tapi alhamdulillah kami nak gosok jua awak. Dek tadi tu ikhlas beramal. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Untuk itu bapak ibu, selesailah surga dan neraka tadi itu, apa yang seharusnya kita ambil hikmahnya momen maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali, mari kita cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia satunya. Ya Ustaz. Nah, cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tua dulu bapak ibu kreatif wajah anaknya, dari logo-logo saja diajar anaknya. Apa kecil amak wak dulu? Pada zaman dahulu kala. Mengapa dahulu kala mak? Pada zaman jahiliyah. Mengapa zaman jahiliyah mak? Lahirlah seorang Rasul yang terakhir yang mulia. Siapa namanya mak? Nabi Muhammad namanya. Siapa nama maknya mak? Siti Aminah ibunya. Siapa nama ayahnya mak? Siapa nama Ustaz? Abdullah namanya.
tinggalnya. Di mana Taufik tinggal, Mak? Madinah tempat tinggalnya. Iya toh. Dia terlena weh. Nah, tapi kalau zaman kini Bapak Ibu lah lupa itu dulu. Dulu model itu orang tua kita mengajarkan supaya ingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan luar biasa lupa. Tapi kalau zaman kini luar biasa. Apa kerja anak muda kini? Pulang-pulang ku berbadan dua. Kan lah ibu tu mah. Iya model itu gitu mah. Kan iyo satu 100%. Ikolah yang harus kita ubah. Ajarkan kepada anak kita bagaimana sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Muhammad cara makan, bagaimana Muhammad cara tidur. Itu yang harus kita ajarkan. Itu luar biasa kini. Anak kau mobil, anak kau mobil. Luar biasa. Luar biasa. Apa tuh Pak? Disco. Subhanallah. Itulah yang harus kita ubah Bapak Ibu yang mulia. Itulah tugas kita sebagai penyuluh agama. Dua boleh kecamatan kita berapa orang satu penyuluh kita Pak? 90 orang luar biasa. 8 orang so kecamatan. Mari kita berjamaah. Lah lain bidang kita masing-masing Bapak Ibu. Tapi kalau kami di MTS lain binaan berjamaah kami namanya Bapak Ibu yang mulia. Itu namanya Kampung Baru. Luar biasa pendakiannya Bapak Ibu. Di situ Kampung Baru luar biasa pendakiannya. Pak kepala langsung di situ Pak. Alhamdulillah. Nah, luar biasa Pak. Luar biasa. Yang paling berkesan di situ lain sebuah jalan harus lurus, bokelok dulu kukian lurus, baru tanjakan kuate. Ini bisa langsung belok kiri Pak. Kan luar biasa nama itu. Kalau para ustaz mau rasuh agak penasaran, nanti buat mari kita pergi Kampung Baru. Luar biasa Pak. Harus lurus, jalan lurus. Sudah itu harus semua ambil langkah kukian dulu, baru belok kidang. Baru ada kuate. Kan luar biasa. Kalau misalnya kita langsung ke kidang Pak, bahaya. Kalau patah namu Pak. Itu yang sangat berkesan Bapak Ibu. Itu pun jalannya pun logodang. Lebih kurang 2 meter Pak. Luar biasa. Disitulah binaan kami berjamaah Bapak Ibu. Insya Allah sekali sebulan kami hadir. Yang terakhir tentu kami Maulid Nabi malam Jumat di Kampung Baru Bapak Ibu yang mulia. Tapi alhamdulillah itulah namanya ikhlas beramal. Kami sampai di situ sholat berjamaah, sudah itu baru makan gulai ayam. Kan itu bulu tinjau. Nah, lah di studio ke Pak. Subhanallah Bapak Ibu yang mulia. Alhamdulillah hadir kami berupa wirid pengajian. Sudah itu disodorkanlah berupa makanan. Alhamdulillah sudah kami pulang. Ustaz malamlah di Siko, besok pagi baru pulang. Onde Pak cek kawan ikut malam Jumat gonya. Ikut lama sebagai penyuluh Pak. Adu-adu yo model gumpal-gumpal tadi itu. Nah, adu-adu yo. Tapi lah jam 2 boleh Pak, masih adu jam 1. Kan ikut adu carwe. Alhamdulillah. Kalau mau Ustaz nak pulang ke kampung silakan. Musallam melihat. Salam aku namu Pak, tapi awak baru estek weh. Kan ikut lain kasar nampaknya. Alhamdulillah. Dalam hati. Tapi dalam hati Bang. Tak usah perlu ikut lepak le.
Lah kamilah makan loma-loma gulai ayam sama jorian. Ustaz pakai amplop, silakan dibagikan yang lain. Oh tidak Ustaz, kalau Ustaz nak mau nerima ikut dah, malu kami rasa sebagai orang kampung kok. Allahu Akbar. Apa kita Ustaz berceramah bola ni? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alahat dulu nominasi tu Pak. Tapi orang rawak yang kedua lain. Kan itu. Di situlah kreatifnya penyuluh agama. Lah titik merah lo situ tu. Ikhlas beramal. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita tentunya bagaimana tingkah laku Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti kita terangkan tadi, tentunya salah satunya lagi kemudian Bapak Ibu adalah minat solat berjamaah Bapak Ibu yang mulia. Solat berjamaah itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Sama kita lihat dalam hadisnya 27 dibanding cik Bapak Ibu. Kan luar biasa namun tu solat berjamaah. Oh Ustaz, bagaimana kami dengan ibu-ibu solat di musoji kami atau di rumah? Kali pertanyaan jemaah kadang tepat. Nah, kalau pertanyaan modeku Bapak Ibu, kalau mau 60 silakan melah boleh. Lah bon teras ton ya kan? Nah, kan itu. Artinya Bapak Ibu kalau bisa menjago mudarat awak datang ke musoji seorang perempuan silakan, tidak masalah. Subhanallah, itulah indahnya agama Islam. Tapi betul-betul niatnya ibadah, niatnya sholat berjamaah. Iko kadang-kadang lo mentang-mentang lain meko agak-agak nampaknya sebuah rajin situlah pemuda tu, rajin pulaunya situ, bawa HP sebelum sholat, sebelum komat, SMS-an baru sampai ke belakang. Wasangko sikir, kosan SMS-an, iko yang dilarang Bapak Ibu yang mulia. Tapi kalau kitulah setuanya umur 75 silakan balap sambil lain. Siapa yang dioleh, dah pun tarason. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita lihat bagaimana rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa Bapak Ibu. Panggilan ko istri zamnya wahai kemerah-merahan Bapak Ibu. Luar biasa tu. Nah, wahai kemerahan. Tapi Ustaz orang rumah kami hitamnya. Kolek lo lai bahas itu tu. Hei hitam. Model Ustaz. Janganlah. Itu terlalu jujur namun tu. Kan banyak model lain. Kalau alis matanya rancang, wahai alis mata yang bagus, akan bisa jadi. Nah, misalnya hidungnya pesek, wahai hidung yang mancung, kan bisa. Yang lebih halus. Tapi dah dibuat oleh Rasulullah SAW. Bagaimana rumah tangganya Bapak Ibu, bagaimana memuliakan istrinya, bagaimana menghargai istrinya. Kadang-kadang Bapak Ibu dalam rumah tangga macam permasalahan. Nun orang rumah lah nu tahu menentu kadang merepek samiang. Nun awak lah masalah di luar. Assalamualaikum sayang. Maaf. Apa di rumah? Pura-pura lolo yo. Minta-mintang lagi 10 mendomino sampai jam 3 malam wajar yo kan. Nah, assalamualaikum sayang. Untuk lah istri di rumah le. Nah, apalah jangan lo dijawab, tapi tahu salahnya sampai jam 3 malam, jam 4 lo malah Jumat. Nah, sudah itu Waalaikumsalam. Sudah semai subuh ya. Lah dini hari rupanya sayang yo. Itu tema masalah tadi tu makon jawab salam lamu. Akan keluar biasa. Harus saling menghargai kita Bapak Ibu yang mulia. Itu adalah kita yang punya Bapak Ibu yang mulia, tapi penyuluh masih lain sinyal mungkin usahlah copek sebelum kiamat. Kiamat kan nak tahu mobilnya Pak, bisa jadi beko habis tausiah lo, bisa jadi bisuah.
Nabi pun copek lah, mumpung awak masih sihat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik itu pula sebaliknya, kalau istri kepada suami harus sopan santun, akhlaknya harus baik. Kadang-kadang bak manu pula lah mengambil hati suami kita, mentang-mentang nonton kadang makan kacang atau gak kaki. Apalah kerja suami ni bisa duduk sebuah yang paling elok le. Lo kepera lu duduk elok-elok do bang. Nah, lo kepera lu duduk elok-elok do. Tobayan dia bantunya. Itu dia. Lambek singang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalah seorang istri tadi tu bocolak lawak untuk suami awak. Jangan kau pesta samiang. Kini cubalah zaman kini, pipi pink, konyang kunyang, dagu merah. Allahu Akbar. Untuk siapa? Untuk orang ramai. Tapi di rumah kalau bisa model itu luar biasa Ustaz. Sopan hati suami waktu. Iko kadang-kadang mentang nonton lamu-lamu, kadang-kadang pakai baju daster. 3 hari 3 malam basuh apa cuci bedolai. Pamanu nak dokek suami semua waktu. Iko ilmu bapak ibu yang mulia. Tersinggung ibu-ibu. Jauh gitunya. Luar biasa bapak ibu. Allah Subhanahu wa taala.